Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang saya muliakan, para peserta dan pemerhati seminar antarbangsa di Alam Melayu yang ke-10. Perkenalkan, saya Rofiani dari Universitas Islam Negeri Bandung. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan hasil studi saya tentang konsep pengembangan kesadaran diri atau ma'rifatun nafs dalam pendidikan Islam. Adapun hal-hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini, saya sampaikan dalam bagian pendahuluan, bahwa persoalan pendidikan Islam menjadi pokok pembicaraan penting yang tiada habisnya. Apalagi bila dikaitkan dengan semakin berkembangnya zaman yang diikuti pula oleh adanya perubahan orientasi pendidikan maupun perubahan pola pikir, kebutuhan masyarakat, dan bagaimana masyarakat memahami pendidikan, khususnya dalam masyarakat Islam. Memahami pendidikan Islam hendaknya diawali oleh pemahaman yang baik terhadap subjek dan objek pendidikan, yaitu manusia. Hal ini disebabkan manusia dengan berbagai fase dalam kehidupannya menjadi catatan penting yang memberikan kontribusi terhadap usaha dalam merumuskan konsep pendidikan Islam. Kemudian disadari pula bahwa substansi manusia yang sangat penting dikembangkan dalam pendidikan Islam adalah potensi an-nafs. Dalam hal ini, nafs bisa menjadi alat atau instrumen yang dapat mempermudah pencapaian tujuan pendidikan, maupun sebaliknya. Kemudian proses pendidikan hendaknya berupaya mengarahkan manusia agar mampu menggunakan nafs sebaik-baiknya dalam proses pencapaian tujuan pendidikan Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Oleh karena itu, melalui kajian berbagai literatur, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis konsep pengembangan kesadaran diri atau ma'rifatun nafs dalam pendidikan Islam. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan metode studi research kepustakaan atau library research untuk menemukan data yang terkait, yang selanjutnya dilakukan proses analisis bacaan yang bersumber dari buku, artikel, jurnal, dan bahan bacaan lainnya dengan menggunakan metode analisis isi atau content analysis. Pada tahapan berikutnya, untuk memaksimalkan langkah penelitian, dilakukan proses pengumpulan data dengan langkah deskriptif analitik dari berbagai sumber bacaan, baik buku, jurnal, artikel, bahan bacaan lainnya yang masih berkolerasi dengan pembahasan yang dituangkan pada artikel ini. Pada bagian pembahasan saya jelaskan bahwa penyebutan nafs dalam Al-Quran tidak selalu berarti jiwa. Demikian pula yang dimaksud jiwa di dalam Al-Quran tidak selalu bermakna sebagai nafs. Istilah-istilah yang digunakan untuk menunjukkan fungsi-fungsi jiwa selain kata nafs adalah kolbu, akal, ruh, dan basiroh. Keempat subsistem nafs inilah yang dapat dikembangkan secara positif dalam pendidikan Islam. Kemudian saya juga menjelaskan dalam penelitian ini tentang bagaimana kata kolb dijelaskan secara bahasa. Bahwa secara bahasa kata kolb berarti bolak-balik, yang berasal dari akar kata yang bermakna membalik. Karena seringkali ia berbolak-balik. Kadang senang, kadang susah, dan kadang setuju pada sesuatu hal, namun terkadang juga menolaknya. Oleh karena itu, kolb atau kolbu amat berpotensi untuk tidak konsisten. Kolbu dipahami sebagai unsur atau bagian jiwa yang bertugas untuk mencari dan menemukan pengetahuan dan hakikat. Kalau menurut Al-Ghazali, kolbu disebut juga hati.
Kemudian Al-Quran menggunakan istilah kolbu dan fuad untuk menyebut hati manusia, seperti yang disebut dalam Quran surah Al-Isra ayat 36. Kata kolb juga digunakan Al-Quran dalam pengertian akal, seperti yang disebutkan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 46. Ahmad Tafsir menjelaskan bahwa kolbu merupakan core atau inti manusia, yaitu tempat bersemayamnya iman, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat. Maka proses pendidikan Islam hendaknya menggunakan pendidikan yang di dalamnya terdapat bahan ajar dan metode pembelajaran. Jadi dalam proses pendidikan Islam hendaknya menggunakan apa yang dimaksud dengan kolbu sebagai core atau inti manusia, yang mampu memelihara kolbu untuk memperkuat keimanan yang tertanam di dalamnya. Dengan demikian, pendidikan Islam melalui mata pelajaran pendidikan agama Islam, misalnya, harus menggunakan bahan ajar dan metode pembelajaran yang mampu menghidupkan kolbu atau hati agar dipenuhi oleh keimanan, atau dalam hal ini disebut pembinaan hati. Kemudian mengenai akal juga Al-Quran menggunakan kata tersebut dalam arti sesuatu yang mengikat atau menghalangi seseorang terjerumus dalam kesalahan atau dosa. Melalui ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan akar kata akal, Quraisy Shihab menjelaskan bahwa yang dimaksud sesuatu itu adalah yang pertama, daya atau kemampuan untuk memahami dan menggambarkan sesuatu. Kemudian Quraisy Shihab yang juga menjelaskan bahwa yang dimaksud sesuatu tentang akal itu adalah dorongan moral. Dan yang terakhir, Quraisy Shihab juga menjelaskan bahwa yang dimaksud sesuatu itu adalah daya atau kemampuan untuk mengambil pelajaran dan kesimpulan atau hikmah. Adapun mengenai urgensi akal dalam pendidikan Islam adalah pada saat merumuskan tujuan pendidikan Islam dan dijadikan sebagai dasar bagi menyusun bagaimana pendidikan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Dengan kata lain, urgensi akal dalam pendidikan Islam sangat penting, yaitu pada saat merumuskan tujuan pendidikan Islam yang dapat dijadikan dasar bagi tujuan pendidikan agar tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian urgensi akal juga dapat ditempuh dengan cara mempertajam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang dalam pembelajaran hendaknya dilakukan, antara lain melalui pedoman pembelajaran dan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam yang mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis atau critical thinking. Dan juga dalam hal penilaian hasil belajar harus dilakukan bahkan pada level kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skills atau HOTS, serta dapat menumbuhkan budaya literasi yang terintegrasi dalam pembelajaran. Nah, dalam konteks pendidikan Islam, ya, bagian dari nafs yaitu ruh sebagai subsistem dari nafs juga harus dididik atau dilatih agar menjadi sumber kemuliaan dari manusia. Penelitian terkait metode pendidikan ruhani dalam perspektif Al-Quran juga banyak dilakukan. Di antaranya yang dilakukan oleh Akmansah yang mengemukakan bahwa beberapa metode telah ditawarkan Al-Quran dalam mendidik jiwa, antara lain dengan penanaman akidah dan ketakwaan. Kemudian menetapkan kewajiban berbagai ibadah, memberi dorongan atau stimulus untuk bersabar dan selalu ingat akan Allah dan bertaubat kepadanya. Kemudian dalam konteks pendidikan Islam, pengembangan konsep basiroh sebagai subsistem dari nafs dapat dilakukan melalui berbagai stimulus yang mampu menyuburkannya. Konsep basiroh dipahami sebagai hati nurani, maka peserta didik
dapat dilatih ketajaman hati nuraninya melalui stimulus berupa kisah-kisah yang memuat dilema moral. Kisah-kisah tersebut dapat diperoleh dari Al-Quran, kisah para sahabat, bahkan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat, agar lebih kontekstual. Akhirnya saya sampai pada kesimpulan dari penelitian ini bahwa kajian terhadap nafs dalam konsep pendidikan sangat diperlukan. Apalagi dampak dari nafs yang dimiliki manusia akan menentukan pencapaian tujuan pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Dalam hal ini, nafs bisa menjadi alat atau instrumen yang dapat mempermudah pencapaian tujuan pendidikan, maupun sebaliknya. Adapun yang dimaksud nafs dalam penelitian ini adalah subsistem nafs yang disebut kolbu, akal, ruh, dan basiroh. Keempat subsistem nafs inilah yang dapat dikembangkan secara positif dalam pendidikan Islam melalui berbagai latihan dan stimulus yang mempertimbangkan karakteristik yang khas dari kolb, akal, ruh, dan basiroh. Demikian presentasi saya tentang bagaimana pengembangan konsep kesadaran diri atau ma'rifatun nafs dalam pendidikan Islam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.